Ini kan masih tahap belajar, baru mulai awal. Ya kita ya kedepannya kita memang mintanya kita harus berubah. Ya. Selamat siang tim ekspat ekspedisi Patriot UI. Kita ketemu lagi di Semangga. Ini pagi menjelang siang kita berada di Kampung Muramsari bersama Bapak Muhammad Buang Selamat. Beliau ini orang asli di sini, asli suku Marin, tapi sudah bermukim di kawasan transmigrasi di sini. Tadi kita lanjut obrolnya, pindah topik ke masalah brigade pertanian tadi Pak ya. Ya. Saya manggil Bapak atau manggil apa nih yang Pak? Yo, adik Manggil saja, kakak. ya. Kakak. Ya, tadi pas kita jalan kemarin kan tadi ada beberapa alat berat itu Pak. Iya. Terus kita tanya kan tadi pencerita itu lagi membuka lahan gitu Pak ya. Program pembukaan lahan. Bisa cerita sedikit Pak, pengetahuan Bapak itu seperti apa? Ya, itu ceritanya awal itu kan program dari Pak Prabowo, Iya, Pak ya. Presiden. Ya. Itu program ini kan dari beliau untuk kami di sini di daerah Papua. Memang di adanya program ini kan kami yang kebanyakan kami yang pengangguran di sini kan bisa kerja dengan adanya program ini. Iya. Jadi program ini sangat membantu sekali. Ya. Itu di pembuatan mulai kapan Pak? Ya. Jadi mulai dari kampung lokal sampai di kampung transmigrasi. Nah, terus nanti setelah pembukaan lahan, kemudian jadi cerita nanti akan ada Ya. Nanti kami dibina. pembinaan Masyarakat pelatihan. transmigrasi ini yang mau masuk bergabung dengan pertanian yang dinamakan brigade ini kan nanti kami dibina oleh mereka. Iya. Ya, dengarnya sampai sekitar 5 tahun berjalan itu nanti kami dilepas. Ya, kami difasilitasi nanti ya, kami difasilitasi nanti berupa alat olah sawah, alat pertanian, Traktor, ya, combine, sonder, ya, traktor, pompa air, pokoknya komplit lah Pak. iya. Itu nanti dibaginya per kelompok kalau dia Itu nanti dibagi per kelompok Pak. Dari per kelompok itu kita buat di sini 15 orang. Kelompok 15 orang. Itu untuk mentarget wilayah kerjanya itu 200 hektar. Per kelompok itu dia harus kerja harus 200 hektar. ini juga Pak, 15 orang 200 Yang juta. namanya alat berat, alat dan kerja. Tetap kami sanksi. Oh iya. Kecuali kita jangkau Manual ya, ini bukan manual berarti. Karena ini fasilitasi alat pemerintah jadi ya tetap kita sanggup saja. Berarti kalau pengelompokan itu harus orang transmigrasi, kemudian keluarga transmigrasi, atau bisa ngambil dari siapa yang mau gitu daftar ya bisa Pak. Itu sih. Selain dari dari pembinaan rencana tadi ya, rencana dia tadi sudah 5 tahun, itu apalagi Pak ini fasilitas atau apa yang bisa Ya itu kan makanya kami kan dilatih, ada pelatihan paling satu minggu 2 kali di selama proses awal itu kan sekolah ya. oh ya paham ya. Bisa berdikari sendiri itu kita mesti dilepas. Berapa rumah tuh Pak? Itu kalau pembukaan yang sekarang ini ada 10.000 Hektar. ya. Itu mungkin daerah ya. Ini banyak daerah-daerah lokal seperti Salor Kampung, daerah Kulit, transmigrasi juga. Kalau saya daerah yang diambil itu daerah hutan atau apa? Daerah hutan, Pak. Hutan yang terbuka ya. berarti gitu Pak ya. Hutan yang
hutan yang Hutan belum dibuka ya udah. atau apa itu Bang? Hutan atau hutan hutan Masih hutan sekali areal pembinaan. area penggunaan. Kalau yang khusus dari pemukiman berapa orang yang ikut ya? Dari kita di sini kan nggak ada yang itu. Oh nggak ada. Ya, paling nggak diambil yang bisa operator itu alat berat, yang punya pengalaman. Selain dari situ kan dari luar daerah, seperti operator. Berarti itu khusus memang tanamannya padi. Padi. Berarti Ya. buat ketahanan pangan lah. Itu yang dinamakan nanti kedepannya itu kalau memang kita bisa berhasil, ya itu dinamakan lumbung pangan. Iya, iya. Sebagai pangan nasional. Ya, ini kan masih tahap belajar, baru mulai awal. Ya kita ya kedepannya kita memang mintanya kita harus berubah. Iya. Sama tadi ada sedikit tambahan pertanyaan Pak soal ini kan termasuk daerah kalau jalan ya fasilitas jalan kan ujung tuh Pak. Iya. Itu kira-kira gimana Pak situasinya kok setelah di sini tuh tidak ada lanjutan lagi? Tidak ada lanjutan. Nah itu kembali ke pemerintah kabupaten, daerah. Untuk membuka itu. Ya dulu tahun 2000 ini cerita tahun Ya. 2000-an itu bapak saya sudah mau usaha mau ditembuskan ini lokasi ke lokasi yang tetangga sebelah, Itu apa Pak? Lainnya kan? sebelah daerah Kurik. Kurik. Wah Iya. berarti ini kalau diterus ya tembusnya ke Tembus Kurik. Oh. Ya. Ini cerita saja Pak, dulu bapak saya sudah punya tujuan begitu, cuma waktu itu kan berdapatan dengan pemilihan kepala daerah, Ya. itu yang ya kita punya kepala daerah yang tidak menang ya jadinya nggak jadi keputusan itu. Bapak saya sudah usaha mati-matian itu, Iya, iya. nyatanya nggak jadi. Jembatan yang tadinya di sini dijadikan satu, dijadikan dua di Neto sekarang. Oh, beda tempat. Itu kan makanya kembar jembatan itu kiri kanan. Ah, Itu iya, iya, iya. dulunya itu mau ditaruh di sini satu. Ini berarti jembatan tembus sungai apa nih Pak? Ini Sungai Kumbe, Kali Kumbe, yo. Kali Kumbe. Sungai Kumbe. Lebar nggak Pak? Lebar juga Pak, lumayan. Ya, sungai apa yang paling kita jembatan Itu Sungai Maro. tujuh wali-wali? Iya, Sungai Maro ya. itu ya. Selebar itu nggak Pak? Yo, Apa di sini agak kecil. Kecil. Agak kecil ya. Kalau Sungai Maro memang lebar sekali. Lebar ya, lebar sekali ya. Bolak-balik kalau ke Merauke kan lintas Ya. ke sini. Itu berapa kilo Pak? Dari sini maksudnya berapa kilometer kalau tembuskan jalan? Kalau tembus jalan tidak sampai 3 kilo Pak, sampai di kali. Ya. Ya, kali terus di sebelah. Tapi Di harus pakai sebelah itu jembatan. ya pakai jembatan. Kalau Iya. memang mau dipakai jembatan. Ke sebelahnya sudah masuk Kampung Salor, Oh, oke. Ya. Berarti dekat daerah Kurik. KTB. Ya, KTM. KTM, persis KTM Pak. Keluarnya. Keluarnya jalan tuh pasti KTM itu sudah. Itu perencanaan jalan. Iya, iya, iya. Ya, Itu langsung dekat ke pusat ya pemerintahan. langsung ya, ke tempatnya. Ya, Kalau sebenarnya. ditembus. Cuma ya, Ya mudah-mudahan Pak, siapa tahu podcast kita didengar. ya, Kalau cuma 3 kilo mestinya mah ya, mestinya kan dibuka, ya. dibuka. Apalagi kan nanti ada proyek atau Ya, ketahanan paling- pangan gitu. Kita lokasi paling buntu sudah Pak. Iya tadi saya Dua lihat tuh. lokasi ini paling buntu. Semangat 3 ada yang Muram Sari kami. Paling mentok sudah. Nggak ada hubungan ke sebelah. Iya. Karena saya dulu pikir waktu tahun 80-an dibuka di sini, akhirnya banyak yang nggak betah gitu. Ya, banyak yang nggak betah. Kita punya Dari saudara-saudara Solo, ya. Iya. Saudara-saudara mereka yang dari kampung lokal itu mereka pulang. Itu kalau pulang rumahnya ditinggal gitu Pak. Iya ditinggal, namanya dulu kan belum tahu. Jadi ya mereka sudah ya semakin paham dunia siapa zaman semakin berkembang. Ya mereka kembali lagi tapi kembali untuk dijual tanah itu. Yang tadi mereka punya hak itu dapat jatah tanah itu, kepelingan itu, mereka pulang ke kampung karena nggak betah itu. Iya. Nah, mereka kembali lagi ya Kembali lagi. dijual, Hmm. jual ke masyarakat. Yang beli biasanya masyarakat. Ya masyarakat transmigrasi yang beli. Sayang nggak Ceritanya dipakai, ya kan? kesayangan. Jadi kami yang berapa keluarga ini yang bertahan sampai saat ini.
Ada berapa Pak? Saya dengan keluarga ini cuma 3 keluarga kalau kita mau hitung. Cuma 3 keluarga aja Dari yang bertahan di sini. sekitar 200-an kakak itu. Iya itu. Lagi semakin berkurang toh karena nggak betah itu tadi. Iya, iya. Tapi ini subur Pak. Artinya sawahnya. Iya alhamdulillah sekali subur sekali. Biar Karena produktif sekali ya. airnya dari mana Pak? Sumber? Airnya memang sudah dibuat parit-parit Ada parit, ya. Jadi 200 meter satu parit, 200 meter satu parit. Jadi enak toh. Iya, iya. Pada saat penyedotan air ke sawah itu kan enak. Hektar dapat berapa Pak? Bisa Kalau sehektar di sini paling minim itu sampai 5 sampai 6 ton tinggi per ya? hektar ya. Termasuk tinggi kalau 5 kenal. Iya. Itu Itu kalau normal padinya. Iya, iya, iya. Pak. Kalau ininya musim tanam sekarang berapa? 2 kali? Kalau 3 musim kali? tanam itu kalau memang masih ada air ya bisa sampai 3 kali tanam Pak. Bisa tinggal lihat dari ketinggian airnya. Iya. Itu nggak ada masalah yang air asin masuk. Nggak masalah Nggak Pak, ada. nggak masalah ya. Berarti nggak ada apa? Intrusi air laut ke sini. Air pasang juga ada, cuma kan dia kan bermusiman toh. Paling 5 tahun sekali baru dia masuk. Oh, iya, iya. Karena itu kan merusak kan Iya. kalau masuk daerah asin kan. Ya, tetap Sawah merusak. merusak. Jadi pertumbuhan padi nggak normal. Tapi penduduk udah hafal lah ya. Hafal Tahu itu sekali ya. Kapan musim air naik. Ya, kita bisa lihat ketinggian air kan ada sumur apa itu air. Oh. Ada yang mereka jaga pintu Kalau air. air Pak, air bersih bagus nggak di sini? Air bersih bagus. Air tanah kan ambil ya? Ya, Pakai bor. Ya. Sumur bor. sumur bor. Bagus airnya bersih. Iya, dan itu salah satu faktor kan. Faktor, ya. Orang betah, air, apa, Yon, jalan, ya. fasilitas. Memang kemarin sempat gagal panen karena hujannya nggak berhenti Pak. Oh, yang tahun kemarin ini. Iya yang tahun ini Tahun Pak. ini? Ya, Oh. 2025 ini kan curah hujannya kan dia Agak kacau, ya bukan terlalu terlalu banyak. banyak hujan, curah hujan terlalu banyak. Makanya kami petani juga ada yang gagal panen, ada yang nggak normal. Iya, iya. Ya, makanya ini kan Iya, tanam ketiga ini kan kita cari pemulihannya Pak. iya. Ini besar itu kalau 4 sampai 5 lumayan besar. Lumayan besar. Subur Ya. maksudnya. Ya, tanahnya subur. Iya, terima kasih Pak. Kita salam dari Universitas Indonesia. Nanti depan-depan insya Allah kita bisa ketemu lagi, kita ngobrol lagi.